Dirahasiakan. Nah, kalau dirahasiakan ini ada tanda tanya dulu. Kita tanyakan dulu, apa rahasianya itu? Sebab pada asalnya berjanji atau bersepakat dengan jin tak pernah tidak menggadaikan sesuatu. Pasti menggadaikan sesuatu. Allah ingatkan, wa inna rijalan minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, tapi jin itu menambah dia kesulitan terus. Syarat bertambah syarat nanti, Pak. Ada seorang, ini kisah nyata diceritakan oleh salah seorang teman saya, yang menceritakan ini Dr. John Pamil, hafizahullah. Ada seorang mahasiswa, dia dah tamat dari Mesir. Ayahnya punya pesantren. Ayahnya punya pesantren di Jawa. Jadi ayahnya ini semasa hidupnya selalu dapat karamah dalam tanda petik. Selalu solat Jumat di Ka'bah. Ya zaman dulu kan orang kampung tu kan ngangguk-ngangguk nggih aja kan. Dia bilang dia solat Jumatnya di Mekah. Berangkat jam 11, bapak-bapak berangkat ke masjid, dia berangkat pula ke Mekah. Pas pulangnya dia harus selesai makan siang di rumah. Dia duluan pulang dari jemaah. Dulu orang tak tahu bahwa Mekah nanti kita sedang Jumat, mereka baru salat duha. Di Mekah orang masih tidur. Iya, masih tidur. Kalau musim panas, Pak, orang di sana tidurnya pagi. Selesai salat subuh, mereka ngaji-ngaji dulu setelah syuruk, baru tidur nanti. Jumat kan libur. Mereka tidur menjelang sejam atau setengah jam menjelang Jumat. Karena malamnya singkat dan panas. Maka mereka siang kadang-kadang untuk hari libur tu tidur dia paginya setelah syuruk. Pada umumnya lah gitu. Jadi orang di sana masih tidur, dia pergi ke sana. Klaimnya tiba-tiba pulang sama dengan kita atau di luar dari kita. Tapi orang kan tak berani protes, pasalnya dia keramat. Dia punya karamah. Dia bisa tahu nanti apa yang ada di rumah kita. Jelas? Jadi setelah ayahnya ni wafat, tentu yang jadi kiai anak yang tadi. Apalagi sudah sarjana pula dari luar negeri kan. Tiba-tiba datang kepadanya seorang yang gempal, pendek, besar badannya. Nah, aku kepada orang ini bahwasanya dia ini adalah khadam ayahnya dulu semasa hidup. Berarti kan jin kan? Khadam ayahnya jin. Karena kiai-kiai banyak yang melihara jin. Itu dengan perjanjian. Dan perjanjiannya tadi berat. Nah, anak ini karena dia bilang khadam ayahnya, ya tidak apa-apa. Akhirnya dia tawarkan, bagaimana kalau nak pergi sholat ke Masjidil Haram? Ya, dicoba. Ikut dia. Dan harus syaratnya picingkan mata. Harusnya jangan pakai picing mata ya, biar nampak betul apa enggak, jangan kolong jembatan. Nah, dia bilang pas betul seperti di Mekah. Kan jin itu bisa menyihir kita kan? Di tempat di kolong jembatan bisa seperti Ka'bah kelihatan oleh kita. Penipu, jin itu kan penipu. Yang jelas dibawalah seperti sampai ke Mekah. Pas pulang disuruh buka mata, kan picingan lagi mata kan, naik picingan mata lagi. Pas dibuka matanya berada di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Oleh jin tadi, Anda tinggal pilih, saya antar balik atau tinggal di sini. Kalau mau diantar, ada syaratnya. Anda harus sujud kepada saya. Dia bilang, dia kan sudah berilmu kan, dah tamat Al-Azhar pula. Asyarafah Allah. Jadi dia paksa sujud kepadanya. Dia bilang tidak mungkin saya sujud kepada selain Allah. Ini untungnya ilmu tuh, ilmu magar kita. Akhirnya dia tidak mau sujud. Kalau tidak mau sujud,
ayahmu dulu saya buat seperti ini dan dia sujud kepada saya, maka dia selalu saya antar. Kalau enggak, berarti kita lepas. Akhirnya dia pilih, anak ini memilih untuk lepas, tidak mau dia jual agamanya. Walaupun sebenarnya mungkin saja subuat dia katakan, yang penting sampai dulu ke rumah, habis itu tobat kan. Ternyata dia tidak ngambil ini. Sampai 2 pekan dia di pulau itu, terkatung-katung di sana, sampai akhirnya diselamatkan oleh nelayan. Ya Pak. Jadi perjanjian yang rahasia ini yang mencurigakan. Oleh sebab itu, kalau ada perjanjian dengan jin, pada umumnya adalah perjanjian yang merusak akidah. Oleh sebab itu yang seperti ini patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Karena yang namanya ruqyah itu hanya bacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah, ya, kemudian minta kesembuhan dan ta'awuz kepada Allah, bukan berjanji dengan jin tersebut. Saya mau keluar dengan syarat begini, itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya tahu Pak ya. Kalau nak lebih tahu, tanya pada pakar ruqyahnya. Nah.